Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, bisa duduk menikmati firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mewah, apalagi dilaksanakan di bulan Al-Muharram, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya ketika dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Al-Muharram, dimensi waktu yang dimuliakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana 10 hari terakhir Ramadan dan sebagaimana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan hari-hari ini, dan ini bulan haram yang terakhir dari 3 bulan haram yang ada di dalam Islam yang datang berturut-turut. Sebagaimana kita tahu bulan haram ada 4, tapi 3 datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal soleh pada hari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam kajian kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita membahas tentang bencinya Allah Subhanahu wa taala terhadap qila wa qal. Bencinya Allah Subhanahu wa taala dengan isu, dengan gosip yang diucapkan, ghibah, fitnah, omongan-omongan yang nggak jelas, atau membicarakan setiap apa yang kita dengar. Itu semua dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati melakukan amalan yang dibenci oleh Allah. Hidup nggak akan bahagia, hidup nggak akan tenang. Hidup tidak akan bahagia. Bagaimana bisa bahagia sedangkan kita membuat pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, yang mengatur kehidupan kita membenci perbuatan kita, atau bukan membenci kita? Bagaimana kita bisa hidup tenang, hadirin sekalian? Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang Allah ridhoi dan menjauhi apa yang Allah benci. Dan sekali lagi, nas'alullah salamah wa nas'alullah ilman nafi'ah. Hadirin, pertanyaan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Maaf izin bertanya, saya memiliki istri yang sudah hamil 7 bulan. Saat ini saya bekerja jauh dari istri dengan sistem 4 pekan kerja dan 2 pekan libur. Jika anak saya lahir nanti, saya khawatir tidak memiliki waktu banyak dengan anak. Bagaimana cara memaksimalkan pendidikan anak dengan kondisi saya ini, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Tentu saja jamaah sekalian, mau bicara pendidikan anak hal yang sangat panjang dan bukan materi sesi tanya jawab, bukan selesai dibahas selama 1 atau 2, 3 sesi. Ini sebuah materi tahunan yang harus dikaji secara utuh dan secara komprehensif. Namun yang perlu kita lakukan dengan masalah yang diangkat di sesi tanya jawab ini, yang terpenting adalah bagaimana caranya Allah tolong kita, itu yang paling penting. Maka hubungan orang tua dengan Allah harus lebih kuat, harus lebih maksimal. Adapun kerja 4 pekan kerja dan 2 pekan libur, itu intinya konsep-konsep atau kondisi-kondisi seperti itu tuh bukan hal yang aneh bagi orang-orang soleh dan para ulama dulu. Kita tahu bagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy di zaman Nabi SAW, sehingga Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait." Ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif. Kultur dan kebiasaan orang Quraisy, mereka itu pergi di waktu musim dingin dan di waktu musim panas. Mereka pergi di waktu musim dingin dan waktu musim panas. Mereka berdagang ke Syam, hadirin. Dan mereka pergi ke Yaman. Dan kita tahu itu bukan 1-2 hari. Dan mereka pergi untuk berdagang. Dan mereka pergi di musim dingin dan musim panas. Itu yang Allah firmankan. Jadi meninggalkan istri dan anak-anak dalam waktu yang cukup lama itu bukan hal aneh di masa dulu. Tapi mereka bisa tetap perform sebagai ayah, bisa tetap perform sebagai orang tua. Tentu saja tidak semua. Itu pasti dalam setiap masa ada orang baik, ada orang buruk. Ada orang tua bertanggung jawab, ada orang tua yang nggak bertanggung jawab. Tapi secara umum, lihat bagaimana banyak anak-anak mereka yang tumbuh dengan baik. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, nggak semua orang bisa beraktivitas layaknya keumuman masyarakat yang pergi pagi pulang sore terus ketemu anak. Ada sebagian pihak itu tadi, dia harus 2 minggu pergi atau keluar kota, dia harus 1 bulan keluar kota, harus nanti balik lagi. Hal-hal itu bukan hal yang mengejutkan dan bukan hal yang aneh dan bukan hanya terjadi di masa ini atau masa modern ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana hubungan orang tua dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bukankah Nabi SAW bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Dan penjagaan Allah itu meliputi diri kita dan keluarga kita. Maka marilah masing-masing bertakwa kepada Allah dan menjaga hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti Allah akan jaga kita dan Allah akan jaga anak-anak kita biidznillah ta'ala. Walaupun kasus anomali selalu ada. Di kulli qaidatin mustathniyat, kata para ulama fikih. Di setiap kaidah ada pengecualian. Tapi yang namanya pengecualian nggak akan banyak kasus seperti itu. Adapun kaidah umum dan yang terjadi secara umum adalah jika kita menjaga hak Allah, insya Allah akan jaga kita dan keluarga kita. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala
Semoga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan keluarga, para ulama, ustadz, keluarga, tim kajian, serta seluruh umat muslim selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dimudahkan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustadz, apakah ketika kita diputuskan silaturahim oleh salah satu anggota keluarga, lalu ketika bertemu kita memberikan salam kepada mereka, itu termasuk menyambung silaturahim walaupun tidak ada komunikasi lagi setelah itu? Hadirin Allah muliakan, semoga pertanyaan ini mudahkan Allah untuk dijawab oleh Ustaz. Semoga Allah mudahkan. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita sudah menjelaskan bahwa menyambung silaturahim itu bukan membalas jasa. Bukan membalas jasa. Jadi silaturahim itu bukan membalas jasa, bukan mukafi. Bukan orang baik lalu kita baik. Orang senyum lalu kita senyum. Laisal wasil bil mukafi, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Menyambung silaturahim bukan orang yang balas jasa. Bukan berarti balas jasa jelek, enggak, itu bagus, tapi penyambung silaturahim itu bermain di level yang lebih berbeda, lebih tinggi. Walakinil wasil alladhi idza qata'at rahimu wasalaha. Penyambung silaturahim adalah orang yang apabila hubungannya diputus, dicueki, dijahati, dizolimi, maka dia tetap menyambung hubungan tersebut. Dia tetap membangun hubungan tersebut. Jadi diputuskan dia sambung, dicuekin dia sapa, didiemin dia ucapkan salam. Maka itulah hakikat dari silaturahim. Itulah hakikat dari silaturahim. Makanya hadirin Allah muliakan, tinggal apakah kita benar-benar ingin mendapatkan keutamaan silaturahim atau tidak. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan silaturahim dan keutamaan silaturahim, maka ya itu konsekuensi yang harus kita jalani. Tapi berat, makanya pahalanya besar. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, para siapa yang ingin rizkinya dilapangkan sama Allah, wa yunsa'a lahu fi athari, dan usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Makanya kan masih ingat nggak, Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh seseorang sahabat beliau, dan hadirin Allah muliakan, orang itu mengatakan, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Aku berusaha menyambung tali silaturahim, tapi mereka putuskan hubungan itu. Aku sambung, mereka putuskan lagi. Aku salam, mereka nggak jawab. Aku ajak bicara, mereka nggak respon. Aku WA nggak dibalas. Aku telepon nggak diangkat. Diangkat ditutup. Aku lembut dibentak. Wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilayya. Aku berusaha baik dengan mereka, tapi mereka buruk terhadapku. Wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya, dan aku berusaha bersikap matang dan dewasa dengan mereka, tapi mereka bersikap bodoh terhadap diriku. Mereka childish terhadap ketika berinteraksi dengan. Lalu apa kata Nabi kita SAW? La in kunta kama qult, kalau memang engkau lakukan apa yang kau sampaikan tadi, faka'annama tusiffuhumul mal
wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim wa dumta 'ala dhalik. Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan kalau engkau melakukan atau apabila kondisinya seperti itu dan engkau tetap istiqomah, maka hadirin Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan mereka akan dapat dosa, mereka nggak bahagia, mereka akan sengsara, sedangkan engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama engkau lakukan hal tersebut. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Justru mereka yang rugi, mereka yang bermasalah. Dan orang kayak gitu nggak akan bahagia, hadirin. Memang ada orang bahagia karena diemin orang, karena ketus sama orang, karena cuekin orang. Ada juga sebaliknya, orang melakukan seperti itu lagi kesel sama orang. Dan coba lihat suasana hati kita ketika kita kesel sama orang, kan nggak nyaman. Sedangkan kita yang tetap baik, kita tetap lembut, kita tetap mengucapkan salam, kita yang tetap berlaku bijak, tenang aja hidup kita. Maka sekali lagi hadirin Allah muliakan, hendaknya kita kembali merenungkan sabda-sabda Nabi SAW berikut yang di atas, dan ingat bahwa kita silaturahim itu bukan tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan feedback positif dari mereka. Kita silaturahim itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin, dan yang kita harapkan adalah ridho Allah dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan komplimen atau pujian dari mereka. Kalau mereka baik, alhamdulillah. Kalau mereka enggak, maka itu bukan urusan kita, dalam arti nggak usah ribet tentang itu. Kecuali kalau niat kita nggak ikhlas. Niat kita nggak ikhlas. Ketika kita berusaha mengerjakan sesuatu, ada orang bilang, Anda baiklah sama kakak Anda, saya akan kasih 10 miliar. Akhirnya kita, selama 1 minggu, kalau Anda bisa baik sama kakak Anda selama 1 minggu, saya kasih 10 miliar. Akhirnya kita berusaha baik selama 1 minggu. Setelah baik selama 1 minggu, kita dapat 10 miliar, tapi kita nggak mendapatkan ucapan terima kasih dan pujian dari kakak kita. Kira-kira kita ambil pusing nggak? Enggak. Karena tujuan kita 10 miliar. Kita nggak ambil pusing. Kakak kita mau bilang terima kasih, kayak mau bilang syukron, kayak mau bilang thank you, kayak mau bilang jazakumullah khairan, kayak mau segala macam. Saya melakukan ini bukan untuk dipuji Anda. Saya ngincar uang dari seseorang. Nah, kalau itu contoh duniawi atau berkaitan dengan harta, lalu bagaimana dengan janji Allah dan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Makanya kalau kita nyesek digitukan, berarti kita juga ada masalah dalam hati kita. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya, saya sedang proses menikah dengan seorang laki-laki dan sedang mempersiapkan pernikahan, tapi saya dan calon terus bertengkar. Calon saya sangat sulit terbuka mengenai keluarganya. Kalau saya tanya tentang keluarganya, dia bilang ini jangan banyak aibnya. Tapi dia minta saya untuk kelak saya merawat orang tuanya. Dia bilang kelak kalau sudah menikah istri itu harus nurut suami, dan dia bilang inginnya saya juga membantu orang tua calon suami. Sedangkan yang saya tahu istri tidak berkewajiban mengurus keluarga suami. Tapi dia 7 bersaudara, dan dia bilang kakak-kakaknya kurang peduli dengan orang tuanya, tapi kakak-kakaknya 2 orang tinggal berdekatan dengan orang tuanya dan suka berkunjung ke rumah orang tua calon suami anak. Saya sudah istikharah dari awal ta'aruf sampai sekarang, dan saya tidak merasa ada kecondongan untuk mundur atau maju. Tidak ada kecondongan. Saya melihat video yang berkata kalau masih 50-50 atau di bawah 50, masih 50-50% atau di bawah 50%, sebaiknya jangan dulu maju untuk menikah.
Saya saat ini juga sedang berpikir ulang. Saya sampaikan bahwa istri tidak memiliki kewajiban mengurus keluarga suami, dan dia menganggap saya tidak menghormati keluarganya, dan dia memutuskan membatalkan rencana pernikahan kami Senin pagi, namun malamnya bilang mau istiqoroh lagi dan minta waktu lagi ke saya. Jujur saya lelah, Ustadz, apa keputusan yang harus saya ambil? Karena saya sudah istiqoroh tapi nggak merasa kecondongan apapun terhadap keputusan yang diambil, maupun nggak ada rasa ketertarikan apapun kepada calon saya. Setelah saya telusuri keluarganya, kami tidak sekufu baik di pendidikan maupun perbedaan didikan di keluarga. Tolong masukkan Ustaz, terima kasih. Hadirin Allah muliakan, ini hal yang penting, apalagi statement terakhir tidak satu kufu atau tidak satu kafa'ah, dan kafa'ah adalah hal yang sangat ditekankan oleh banyak para ulama fikih. Kafa'ah bukan syarat sah pernikahan, kecuali kafa'ah dalam masalah agama, bahwa seorang muslimah harus menikah dengan seorang muslim. Tapi kafa'ah dari segi sosial, kafa'ah dari segi intelektual, kafa'ah dari segi finansial, harta dan seterusnya, itu bukan syarat sah, tapi itu faktor yang sangat berpengaruh dalam kelanggengan, keharmonisan, dan kelancaran rumah tangga bagi mayoritas masyarakat. Bagi mayoritas masyarakat. Mungkin 1-2 orang nggak berpengaruh, tapi mayoritas masyarakat berpengaruh. Makanya para ulama fikih membahas khusus dalam bab kafa'ah di dalam kitab-kitab mereka. Dan ulama ketika membahas sesuatu nggak mungkin nggak ada gunanya. Itu nggak mungkin nggak ada dalilnya. Apalagi bukan bahas satu masalah, satu bab khusus dibahas. Ada bab tentang masalah kafa'ah. Karena pernikahan tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud dari 50-50 di atas itu cara berpikir ilmiah, hadirin. Dalam ilmu usul fikih, kita tuh diajarkan bahwa jangan melakukan keputusan, jangan membuat sebuah langkah, apalagi langkah besar, kecuali kita berada di atas keyakinan atau ghalabati dhon atau dhon ghalib. Apa yang dimaksud yakin dan dhon ghalib atau ghalabati dhon? Al-yakin itu kalau bahasa simpelnya ketika kita punya data yang valid dan tingkat kebenarannya sampai 100%. Gitu. Memang valid gitu. Misalnya kita ditanya di mana rumah Pak Ahmad gitu. Dan kita punya data valid, kita punya KTP-nya, dan itu tertera alamatnya, lalu kita sampaikan alamatnya di sini, di sini, di sini. Atau kita pernah ke rumahnya, yang kita jelaskan. Atau kita belum pernah masuk ke rumahnya, tapi kita kalau lari pagi lewatin rumahnya, gitu. Dan kita lihat ini rumah Pak Ahmad. Maka itu dinamakan al-yakin. Terlepas al-yakin biasa atau ainul yakin atau hakul yakin. Tapi intinya kita punya data yang valid dan nggak ada peluang salah, 100% itu benar. Atau jadi kalau kita punya data seperti itu, maka melangkah gitu. Kita punya data 100% bahwa sosok ini adalah suami yang baik buat kita, ya melangkah gitu. Justru aneh banget kita nggak melangkah. Anda punya data 100% dari semua sisi, ini laki-laki memang calon pemimpin dan calon suami yang tepat buat kita gitu. Calon pemimpin dan tepat buat kita gitu. Ya bismillah gitu. Kita tahu orangnya, mungkin itu bisa jadi itu bagian dari keluarga besar kita. Bukan berarti pacaran dong, nggak harus pacaran kan. Ada banyak orang nikah dengan sepupunya, ada orang banyak nikah dengan keluarga besarnya, dan dia tahu dari kecil sampai besar ini laki-laki seperti apa, orangnya baik, family man, dan dia baik sama orang tua, dia tulang punggung, dia baik sama anak-anak dekat sama dia dewasa, dia bertakwa, dia ibadahnya bagus, dia dekat sama Allah. Lalu karena ngasih satu circle, kita tahu kecocokan dengan dia, tapi selama ini dengan batas-batas yang dihalalkan oleh syar'i.
Lihat bagaimana Khadijah dengan Rasulullah SAW. Nah, Khadijah tahu semua dengan Nabi SAW. Masih Khadijah dengan Nabi SAW. Khadijah masih keluarga besar Nabi SAW. Masih keluarga besar. Rumahnya secara umum dekat sama rumah Nabi SAW. Jadi udah keluarga besar, udah tetanggaan, terus pernah bisnis bareng, tahu karakter Rasulullah SAW. Jelas itu bukan yakin lagi, itu hakul yakin. Maka clear semuanya. Justru kalau kita nggak melangkah, itu kesalahan dalam cara berpikir ilmiah dan tidak sesuai dengan konsep Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, lalu para ulama kita. Atau kalau kita nggak sampai titik 100%, golabatidhon itu kurang lebih 70%, 80%, 90%, sampai 100% enggak. Tapi duga itu, kalau bahasa kita golabatidhon itu dugaan kuat dengan data, dengan indikator-indikator yang banyak. Analoginya gini loh, kayak misalnya 100% itu kalau boleh kita kasih analogi kayak puzzle. 100% itu kalau seluruh potongan puzzle berhasil kita susun dan kita lihat gambar yang begitu utuh dan nyata di depan kita, itu ya al-yakin, jelas yakin. Apa sih gambar puzzle ini? Oh, gambar puzzle ini adalah mobil ambulans. Kenapa? Seluruh potongan puzzle sudah tersusun. Namun ada case belum semua potongan puzzle itu tersusun, tapi sudah 70%, 70-80%, dan kita bisa nebak dengan tepat. Menurut Anda apa yang ada di gambar puzzle ini? Oh, ini mobil ambulans. Tapi kan masih ada 20, masih ada 100 potongan puzzle yang belum Anda susun. Iya, 100. Tapi total potongan puzzle semuanya itu 1.500. Dan sudah ada 1.400 yang tersusun. 100 yang belum tersusun itu tidak mempengaruhi nggak mempengaruhi. Ini dugaan kuat, bahkan bisa sampai al-yakin di situ. Oke, misalnya 200 lah atau 300, ada beberapa ini, tapi kita udah bisa tebak ini mobil ambulans walaupun gambarnya belum utuh. Nah, mayoritas orang itu mayoritas orang itu datanya itu golabatilhon. Susah orang dapat data al-yakin. Walaupun bisa aja 1-2 orang mendapatkan kondisi al-yakin di pernikahan. Makanya kan mayoritas orang nikah kan ketika ditanya apa? Yakin nggak? Ya yakin nggak yakin, gitu loh poinnya. Mayoritas orang jawab demikian, yakin nggak yakin. Itu maksud. Jadi kalau calon pasangannya dengar begitu, jangan baper. Udah, kita putus aja deh, lo nggak yakin nikah sama gue. Bukan itu poinnya. Memang mayoritas orang susah mendapatkan titik al-yakin. Makanya kita nggak disyaratkan harus yakin untuk melangkah. Kita disyaratkan yakin atau adzan ghalib, atau ghalabati dzan. Namun kalau data kita di bawah itu, yaitu 50-50 syak, maka kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bi syak. Itu kaidah fikih yang disepakati seluruh para ulama. Al-yakin la yazulu bi syak. Keyakinan tidak boleh hilang karena keraguan-raguan. Jadi kondisi yang yakin nggak boleh diganti atau nggak boleh dipindahkan ke kondisi lain, sedangkan kita masih 50-50 terhadap kondisi yang baru tersebut. Kalau dalam kasus ini, kondisi yang meyakinkan bagi seseorang dalam konteks pernikahan, ya, kondisi yang meyakinkan bagi seseorang apa? Jomblo kan? Kondisi jomblonya tuh meyakinkan, jelas dia belum pernah nikah. Maka kondisi single atau jomblo tersebut jangan dipindah ke kondisi pernikahan, dirubah statusnya sebagai suami atau istri kalau dia masih 50-50 atau dia nggak punya ketertarikan. Ini itu bahaya buat dia, bahaya buat calon pasangannya. Dan ketika kita nggak ada ketertarikan dengan seorang laki, bukan berarti laki-laki itu laki-laki yang buruk. Sebagaimana seorang laki-laki ketika nggak ada ketertarikan dengan seorang perempuan untuk dinikahi, bukan berarti wanita itu wanita yang buruk, kan? Enggak. Tapi sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nasu ka ibili mi'ah, manusia itu seperti 100 unta. Cari yang cocok tuh susah.
Nyari yang cocok, nyari yang entangle, nyari yang benar-benar itu. Dan dua orang baik ketika disatukan dalam persahabatan, atau berusaha disatukan dalam persahabatan, atau berusaha disatukan dalam pernikahan, itu belum tentu cocok loh. Padahal dua-duanya soleh. Dua-duanya soleh. Dan itu terbukti dengan pernikahan Zaid dengan Zainab. Itu kurang wali apa dua-duanya, gitu. Kurang bertakwa apa Zaid dan Zainab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan kurang dekat apa hubungan mereka berdua dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak cocok. Dan divorce. Jadi ini bukan berarti apa namanya, berarti calonnya jelek dong, atau saya buruk, nggak juga. Sebagaimana masalah yang tadi dikemukakan, jika didudukkan oleh calon pasangan lain, bisa jadi nggak ada masalah. Bisa jadi nggak ada masalah. Jadi sekali lagi ini yang sekali lagi hadirin Allah muliakan. Jadi ini bukan hanya tentang calon istri, tapi ini juga buat calon suami. Hati-hati dalam masalah ini. Apalagi pernikahan itu masalah besar. Kalau data kita nggak kuat, pertimbangkan lagi untuk kedua-duanya. Kalau belum apa udah cekcok, udah ribut dan seterusnya, dan cekcoknya nggak sehat gitu. Cekcoknya nggak sehat, ya hati-hatilah. Ini belum masuk pernikahan, hadirin sekalian. Allah ta'ala bisa, mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita bisa memaksimalkan hari-hari ini, khususnya 10 hari pertama di bulan Al-Muharram, sebagaimana 10 hari ini dimuliakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan nama-nama besar di agama kita. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita. Karena puasa terbaik setelah Ramadan adalah berpuasa di Syahrillahil Muharram, di bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka